Oke, pertemuan kali ini akan kita bahas terkait dengan investasi, di mana investasi dilihat dari sekuritas utang. Kalau kemarin sudah kita bahas terkait dengan sekuritas modal, di mana di sana digambarkan terkait dengan kepemilikan akan saham diwujudkan dengan persentase. Lah, di sini investasi dalam sekuritas utang. Nah, apakah nantinya sekuritas itu dimiliki sampai dengan jatuh tempo, atau memang sekuritas yang dimiliki itu tersedia untuk dijual. Kemudian tujuan dari investasi kepemilikan sekuritas itu untuk trading, diperdagangkan. Nah, sehingga bagaimana nantinya secara pengakuan pelaporannya, di mana apa pada saat kita bicara investasi itu dalam sekuritas utang, apakah dimiliki sampai dengan jatuh tempo sekuritas itu sendiri, sehingga apa kita menghitung bagaimana nanti tingkat bunga yang akan didapatkan. Nah, kemudian begitu juga pada saat untuk berjaga-jaga ya pada saat perusahaan memiliki sebuah permasalahan, sehingga apa sekuritas yang dimiliki itu memang ada untuk dijual. Kalau untuk trading bagaimana? Nah, call-nya apakah keputusannya untuk menjual dari sekuritas itu dilihat dari momen yang bagaimana. Nah, itu perlu sebuah pengalaman bagaimana nantinya sekuritas itu diperdagangkan. Nah, hampir sama ya dengan pengertian yang kemarin, bahwa investasi itu pengen return yang maksimal, ya, pengen return yang maksimal untuk mengamalkan sebuah kegiatan. Nah, lalu kalau kita melihat dari sekuritas dimiliki untuk utang, maksud manajemen itu apa dulu? Nah, tidak berencana untuk dijual, maka apa? Pendekatan penilaiannya ya akan mengakui nanti untuk biaya yang diamortisasikan ya setiap periodenya sampai dengan umur sekuritas itu sendiri. Lalu kalau tujuannya direncanakan untuk dijual, ya dilihat nilai wajarnya terkait dengan apa jenis sekuritas yang dimiliki itu sendiri. Nah, ada 3 kelompok nantinya yang kita lihat ya di dalam investasi, di mana dalam sekuritas utang. Head to maturity, sekuritas utang untuk tujuan investasi positif akan dimiliki sampai dengan jatuh tempo jadinya. Nah, ini sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo. Trending, sekuritas yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dalam jangka waktu pendek untuk memperoleh penghasilan. Memang tujuannya apa? Untuk diperdagangkan. Tersedia untuk dijual, sekuritas utang yang tidak termasuk di dalam apa head to maturity maupun trending ya, itu tersedia untuk dijual ya kapanpun pada saat kepemilikan akan sekuritas itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Karena apa? Ada permasalahan sebuah perusahaan sehingga butuh dana, ya sekuritas itu bisa dijual beli untuk dijual. Nah, secara pelakuan akuntansinya nantinya pada saat sekuritas yang dimiliki untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo, nah kita lihat dasar penilaian adalah harga perolehan akan sekuritas itu sendiri. Rugi laba tidak diakui, munculnya diskon atau premi akan diamortisasi ya, hampir sama pada saat apa dulu kita bicara terkait dengan obligasi maupun wesel bayar ya. Jika muncul diskon atau premi akan diamortisasikan selama apa? Umur dari sekuritas itu sendiri. Jika apa? Diklasifikasikan sebagai head to maturity atau dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Kalau kepemilikan akas sekuritas itu memang tujuannya untuk trading, maka nilai wajar dasar penilaiannya. Kemudian dalam diakui dalam laporan rugi laba
tidak ada amortisasi nantinya kalau di sini, karena memang tujuannya untuk trading. Tersedia untuk dijual nilai wajar, kemudian diakui dalam komponen modal dan diamortisasi jika apa tersedia untuk dijual terkait dengan apa kepemilikan akan sekuritas itu sendiri. Nah, kalau kepemilikan saham atau sekuritas itu dimiliki sampai dengan jatuh tempo, maka perusahaan memiliki tujuan positif di sini ya, tujuannya positif. Kemudian kemampuan untuk memegang sekuritas sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, nanti akan diamortisasi, ada muncul kos amortisasi bukan nilai wajar, amortisasi premi atau diskon menggunakan metode bunga efektif. Nah, kecuali garis lurus nantinya untuk pengakuannya. Nah, bunga efektif atau bunga pasar nanti untuk menentukan terkait dengan apa amortisasi kosnya. Kemudian kita lihat contoh di sini ya, hampir sama perhitungannya ya, karena memang sekuritas itu bisa obligasi, bisa saham, bisa wesel. Di sini diterbitkan weselnya ya, diterbitkan obligasi atau perusahaan membeli obligasi ini dengan nilai 100.000 1 Januari 2011 dengan tingkat diskon, ada pembayaran. Karena apa? Kalau kita melihat di sini bunga nominalnya 8%, tapi bunga pasarnya 10%, pasti yang dibayarkan akan lebih rendah dari bunga nominal. Nah, sehingga pada saat terjadi transaksi pembelian obligasi ini, investasi pada kas sebesar 92.278. Nah, ini bisa dicari dari present value cash flow nominal plus bunga ya. Bisa dengan tabel anuitas maupun rumus ya, mungkin besok kita bisa simulasikan. Pada saat di mana bunga atau pendapatan bunga itu setengah tahunan, kas investasi pada pendapatan bunga ya kan. Kemudian mengamortisasi diskon di 30 Desember, utang bunga, investasi pada pendapatan bunga. Nah, nih kalau kita lihat dari tabel tadi ya, dari tabel amortisasi, di mana apa? Karena bunga nominalnya lebih rendah dari bunga pasar, maka nilai tercatat obligasi di awal transaksi akan lebih rendah. Namun di akhir periode nanti ya besarnya utang obligasi ya sesuai dengan apa yang tertera di dalam sekuritas obligasi itu sendiri. Karena muncul diskon ya seharusnya 100.000, karena muncul diskon yang dibayarkan 92, maka muncul diskon 7.722 ini ya. Nah, ini itu diamortisasikan selama umur dari sekuritas itu sendiri atau obligasi itu sendiri. Nah, setiap pencatatannya ya setiap terjadi transaksi di sini. Nah, kalau kita lihat 1 Juli ya, misalnya 1 Juli di sini ada pembayaran bunga, oh ini loh kas. Nah, kas sebagai pendapatan kas pada pendapatan bunga atas apa? Investasi. Nah, di sini dicatat sebagai investasi ya, amortisasi munculnya diskon atau premi itu sebagai investasi. Lah, bagaimana kalau nanti muncul premi? Ya berarti di sini akan mengurangi nantinya di sini kan. Di sini pasti besar jika muncul premi itu. Nah, kemudian bagaimana pencatatannya ya, tinggal kita balik ya, kas pada pendapatan bunga pada investasi. Jika apa? Pada saat dihitung atau pada saat bunga obligasi di sini itu lebih tinggi dari bunga pasar, maka akan muncul amortisasi premi ya, di sini premi obligasi. Nah, untuk pencatatan ya selama umur obligasi ini akan dilakukan pencatatan. Kemudian di 31 Desember sebagai tahun pengakuan pendapatan bunga maupun
piutang bunga ya harus diakui di sini nantinya ya. Nah, karena apa? Karena memang secara standar akuntansi perusahaan akan melaporkan. Nah, melaporkan nantinya apa? Aktivitas perusahaannya, termasuk di sini terkait dengan diterbitkannya sekuritas atau kepemilikan dari sekuritas sebagai sekuritas utang. Nah, kan dilaporkan nanti di 31 Desember itu. Lalu bagaimana nanti di dalam neraca ya dari laporan 31 Desembernya. Nah, piutang bunga akan masuk ke dalam neraca nantinya. Nah, terus ada juga investasi sekuritas obligasi, kemudian di laporan rugi laba, pendapatan atau keuntungan lain-lain, ada pendapatan bunga. Nah, berarti apa nanti setiap periode akuntansi ya harus melaporkan terkait dengan apa aktivitas diterbitkannya obligasi itu sendiri. Nah, bagaimana kalau sekuritas itu untuk berjaga-jaga ya, untuk berjaga-jaga dalam artian apa? Tersedia untuk dijual karena perusahaan memang butuh bisa digantikan sekuritas itu untuk dialokasikan menjadi modalkah atau untuk diuangkan untuk apa? Menutup sebuah kerugian atau terjadinya sebuah permasalahan di perusahaan, sehingga sekuritas yang dimiliki ini untuk tujuan tersedia untuk dijual untuk tujuan berjaga-jaga misalnya. Nilai wajar nanti yang tetap sebagai perhitungan laba rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai dari modal. Jika perusahaan melaporkan dalam neraca sekuritas yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar tetapi tidak melaporkan perubahan nilai wajar sebagai bagian dari laba bersih sampai sekuritas itu dijual. Tidak ada diskon maupun premi di sini pada saat apa? Tujuannya untuk berjaga-jaga tersedia dijual. Nah, lalu contoh ya di sini ya di ilustrasi ini kenapa nilai obligasinya lebih tinggi dari nilai nominal? Nah, karena kalau kita melihat dari data ini apa? Bunga nominalnya lebih tinggi dari bunga efektif. Nah, bisa dihitung dengan rumus, bisa dilihat dari tabel anuitas untuk menentukan present value cash flow-nya. Nah, lalu yang dibayarkan kan lebih tinggi dari nilai nominal, ya kan? Investasi 108.111 di mana nilai obligasinya 100.000. Nah, sehingga apa? Lebih tinggi yang dibayarkan investasinya. Nah, tadi sudah saya singgung kan terkait dengan munculnya premi, hampir sama kan, tetap premi maupun diskon itu akan dialokasikan sepanjang masa umur dari sekuritas itu sendiri, sehingga di akhir periode atau di tahun tahun jatuh tempo dari sekuritas itu akan mencerminkan nilai nominal yang sama. Nah, kalau kita catat atas pendapatan bunga ya tinggal menyesuaikan aja ya kas investasi obligasi pendapatan bunga. Oke, begitu juga di 31 Desember piutang bunga debit, investasi obligasi kredit, pendapatan bunga kredit sebesar itu. Akibatnya apa? Akan melaporkan pendapat bunga di tahun 2012 sebesar ini ya 8620. Oke. Nah, kalau kita memiliki sekuritas itu dengan tujuan untuk trading, dimiliki dengan maksud untuk diperdagangkan, sehingga di situ sering terjadi sirkulasi ya, baik itu jual beli, pembelian dan penjualan dilakukan sesering mungkin. Maka untuk menghasilkan laba dari selisih harga jangka pendek, untuk menghasilkan laba dilihat dari selisih harga jangka pendeknya. Periode kepemilikan kurang dari 3 bulan. Nah, sering juga diukur dengan jam. Pada saat apa? Oh, nilai pasar itu lebih tinggi, jual. Nilai pasar lebih rendah, beli. Nah, kita mengukurnya adalah pada saat apa? Naik turunnya nilai
atau bunga efektifnya, bunga pasarnya. Perusahaan melaporkan sekuritas trading sebesar nilai wajar laba rugi yang belum direalisasi sebagai bagian dari laba bersih. Tidak ada diskon maupun premi di sini. Oke, misalnya di sini ada 3 obligasi ya di sini, obligasi 10% PTA, obligasi 11% PTB, obligasi 8% PTC, di mana perolehannya untuk obligasi A 43.860, nilai wajarnya 51.500. Diketahui ada nilai laba ya, laba sebesar 7.640. Untuk obligasi B 184.230, ada kerugian di sini. Kemudian obligasi C 86, nilai wajarnya 91, ada laba. Kemudian dari total portofolio itu jika kita total ya, nilai wajarnya lebih tinggi masian. Nah, sehingga apa? Ada selisih lebih ya 3.750. Saldo penyesuaian nilai wajar sekuritas ada 3.750. Nah, sehingga akan dibuat sebuah portofolio dari trending atas sekuritas tadi ya, dengan jurnal investasi laba rugi yang belum direalisasi sebesar 3.750. Baik, itu terkait dengan investasi, di mana investasi dilihat dari sekuritas utang, sehingga harus melihat tujuan dari kepemilikan sekuritas utang itu apa. Untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Kalau dimiliki sampai dengan jatuh tempo, maka apa ya, dilakukan munculnya premi maupun diskon itu diamortasi sepanjang umur dari sekuritas itu. Dan bagaimana kalau untuk tujuan berjaga-jaga, bagaimana untuk tujuan untuk trading. Nah, untuk lebih lebih mendetail nanti akan kita simulasikan ke dalam kasus yang bisa kita lihat nanti di Google Classroom maupun di tatap muka di kelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.